Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kita doakan semuanya tetap baik sampai dengan seterusnya. Dan kita semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya yang laki-laki, silakan. Jualan kalam dan juga doa terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin ya rabbal alamin. Mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Atu Nuraini, Adira. Asis Sofia, Deliani, Eja Trimulyati, Lydia, Siti Samsia, Adira. Siti Jubaida, Adira. Siti Ayu, Samratul Hamdia, Fahri Mubarak, Denny Dimyati, Farhan, Yogi, Indra. Nah, cukup, ya itu absennya. Oke. Amin. Jazakallah. Alhamdulillah. Nah, nanti sebelum kita melanjutkan pelajaran kita seterusnya, alangkah bagusnya kalau kita berdiri terlebih dahulu biar fokus. Silakan kita berdiri. Yuk. Ya. Tepuk semangat. Ulang lagi. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita kemarin mulai pelajaran pada hari ini, pada kesempatan sebelumnya, di minggu yang sebelumnya, kita pernah belajar yang namanya apa? Ya, pola ini artinya adalah ya, mungkin ada yang tahu yang pertama pola siapa? Untuk itu adalah satu lagi. Nah, itu adalah pemimpin ulama. Karena kita harus tahu sebagai orang Muslim. Nah, untuk yang saat ini selanjutnya, insya Allah saya akan membacakan di sini kisah daripada Rasulullah SAW. Sedikit, ya singkat, secara singkatnya. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah atau Rasulullah SAW mempunyai tiga tugas utama, yang itu adalah sebagai Rasulullah, pemimpin negara, dan juga pemimpin umat. Itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah mewasiatkan kepada kaumnya tentang siapa yang akan menggantikannya ketika Rasulullah itu wafat. Siapa nanti yang akan menjadikan yang akan menjadi pemimpin umat Muslim. Sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin umat, dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, beliau yang menjadi imam dalam setiap sholat dan juga memberi tausiah dan juga memberi pelajaran terhadap umatnya, terutama tentang agama Islam ataupun dakwah agama Islam. Kemudian setelah Rasulullah SAW
setiap ada permasalahan terutama tentang agama, pasti Rasulullah akan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya. Setelah Rasulullah wafat, singkatnya yang akan menggantikannya adalah khulafa Rasyidin, khalifah. Yang sudah kita kenal itu adalah khalifah yang 4. Selanjutnya di sini, kenapa saya akan bertanya semuanya? Kenapa ketika itu umat Islam ketika Rasulullah wafat butuh yang namanya seorang pemimpin? Ada yang menjawab? Dikarenakan pada saat itu umat Islam membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, berani, amanah, berbudi luhur, lemah lembut, dan pandai. Oke, bagus. Ya. Ya, sekarang kita belajar tentang Khalifah Abu Bakar Asyidin. Oke. Khalifah Abu Bakar Asyidin. Nah, nanti di sini belajar kita tentang Khalifah Abu Bakar Asyidin, yang mana nanti ada biodatanya dan lain sebagainya, atau perjalanan hidup daripada Sayyidina Abu Bakar Asyidin. Nah, insya Allah nanti saya akan bagikan buku dan juga kertas yang saya sudah cantumkan di sini. Silakan, saya akan bagi kelompok dulu ya. Sedikit banyaknya kita nanti akan berdiskusi tentang Khalifah Abu Bakar Asyidin. Saya akan bagi kelompok. Dan nanti di sini saya akan membagikan juga dua buku plus ada fotokopian dari Khalifah Abu Bakar Asyidin ya, yang nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, ini nanti kelompok 1, lihat aja nanti situ judul-judulnya nanti ada. Judul. Nah, berarti di sini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok yang sudah saya siapin. Silakan aja baca nanti diskusi kita bareng-bareng. Tapi kalian terlebih dahulu nanti diskusi dengan teman-teman ya. Di situ judulnya apa, tinggal kalian lakukan. Oke? Nah, lanjut ya. Oke, siap mulai. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 1. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdullah bin Abi Huwafah At-Taimi, lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi, setelah tahun Gajah. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdullah Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Huwafah bin Amir, ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Safar bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy. Dari Bani Taimi, suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan hal tersebut karena ia selalu membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ia dengan segera membenarkan begitu mendengar cerita dari Rasulullah SAW. Pada masa kecilnya, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sabar yang membuatnya disukai oleh masyarakat. Ia sudah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar segera menyambut ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dia selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Dia yang paling sering mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW. Rasulullah dalam berdakwah. Dia yang paling sering mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sakit, beliau mempercayakan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat menggantikan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menikahi putri Abu Bakar yang bernama Aisyah. Abu Bakar adalah pedagang yang sukses dan sangat terkenal. Dia juga masuk di dunia. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, siapa nama lengkap Abu Bakar? Nama lengkap Abu Bakar adalah Abu bin Abi Quhafah. Cukup dipanggil. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, apa hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW? Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah yaitu adalah sahabat dekat dan mertua Rasulullah, ayahnya Aisyah. Cukup dipahami? Insya Allah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kebijakan yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq salah satunya yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau bisa disebut dengan kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuat karya besar, yaitu adanya mushaf Al-Quran yang ketika itu Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi penasehat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut. 1. Banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang penumpasan orang murtad. 2. Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit kurma, batu-batu, dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan. 3. Pembukuan Al-Quran ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, di mana sajakah ayat-ayat Al-Quran ditulis pada sebelum pembukuan? Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit kurma, batu-batu, dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan. Apakah sudah cukup? Cukup. Kelompok 3, silakan. Kami akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah gerakan nabi palsu. Pada masanya ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sebenarnya sudah ada sejak masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Hanya saja mereka tidak mau terang-terangan. Setelah Rasulullah wafat, mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka itu diangkat menjadi nabi bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajarannya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang bertanya? Izin bertanya, siapa saja yang mengaku nabi palsu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jadi yang mengaku nabi palsu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada 4 orang. Salah satunya Musailama Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, nah setelah kita beres ya, selesai tadi melaksanakan diskusi ya, itu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita semuanya cukup tambah nih ya. Sila kita berdiskusi. Setelah kalian baca buku ataupun yang lainnya, apa saja kepribadian Al-Quran yang paling menonjol? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bagus. Kita lihat di sini bagaimana tentang umat Islam, ya, terutama umat Islam pada zaman dahulu kala ya, tentu saja, apalagi yang berdampak pada waktu itu ketika dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu memang luar biasa ya. Pemimpin atau pemimpinan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memang pemimpin yang luar biasa. Salah satu pemimpin yang ada juga pemimpin yang jujur. Mungkin oke, dari kita ngambil di sini mengambil ibarat atau pelajaran yang paling baik adalah nilai utama
terutama nilai utama dari pelajaran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang pertama adalah salah satunya berani mengambil keputusan yang memang baik ataupun terutama benar ya. Terus juga menjaga persatuan umat dan juga di sini kesungguhannya terutama dalam membela agama, mendakwahkan agama Islam ya, dan juga kebijaksanaannya, adilnya seorang pemimpin. Kalau kita bisa ambil pelajaran nilai yang paling baik, kita boleh mengambil atau jadi suri tauladan yang bagus buat kita, terutama kita sebagai umat muslim, apalagi pemimpin yang saat ini sedang menjadi seorang pemimpin. Itu satu pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita melupakan itu ya, jangan sampai kita melupakan terutama generasi umat Islam pada zaman dahulu kala itu sangat luar biasa. Perkembangan umat Islam itu memang luar biasa. Kita sebagai umat muslim sangat bangga sekali apabila ada seorang pemimpin yang seperti itu. Apalagi kita orang bernotabilkan mayoritas kita ini negara muslim, kebanyakan pemimpinnya juga orang Islam. Nah itu tadi pelajaran kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Semuanya yang kita lakukan, semuanya kita laksanakan. Kita diskusi tadi dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya itu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang berkah. Amin. Dan itu dengan nafratin bin alhamdulillah. Mungkin sampai di sini aja dulu. Kurang maaf. Bila terpikir daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.